Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Hari ini kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan nama-nama pemateri yang akan mempresentasikan. Yang pertama, Itria Nadifa Ulia. Yang kedua, Dini Ekowati. Yang ketiga, Sinta Maulida Afiani. Dan yang keempat, saya sendiri. Di sini saya selaku moderator akan mengawali presentasi serta diskusi pada hari ini. Marilah kita mulai presentasi dan diskusi pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya langsung saja akan dipresentasikan oleh pemateri pertama, yaitu Mbak Itria Nadifa Ulia. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Itria Nadifa Ulia dengan NIM 2020310075. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah ekonomi konvensional dan sejarah ekonomi Islam. Sejarah ekonomi konvensional yaitu dalam ekonomi konvensional dikenal dua kekuatan sistem ekonomi yang mendominasi, yakni ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis. Terdapat dua negara adidaya sebagai representasi dari dua sistem ekonomi tersebut. Amerika dan Sekutu Eropa Barat merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet dan Eropa Timur serta negara Cina dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi tersebut lahir dari dua muara ideologi yang berbeda, sehingga persaingan dari dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi. Pada tahun 1990-an, dunia seakan hanya milik satu sistem ekonomi, yakni ekonomi orientasi pasar dengan perangkat bunga sebagai penopang utama. Negara-negara sosialis pun bergerak searah dengan tren yang ada hingga muncullah istilah neososialis yang sebenarnya hanya memodifikasi dari sistem sosialis dan perubahannya seakan sistem mekanisme pasar. Yang kedua, sistem ekonomi Islam. Sejarah ekonomi Islam berawal dari diangkatnya Muhammad SAW sebagai utusan Allah pada usia ke-40. Rasulullah mengeluarkan sebagai kebijakan yang selanjutnya diikuti dan diteruskan oleh pengganti-penggantinya, yaitu Khulafaur Rasyidin. Pemikiran ekonomi Islam didasarkan atas Al-Quran dan hadis. Rasulullah membentuk majelis syura yang sebagian bertugas mencatat wahyu, kemudian pada 6 Hijriah sekretaris telah terbentuk. Demikian juga delegasi ke negara-negaraan. Masalah kerumah tanggaan diurus oleh Bilal. Orang-orang ini mengerjakan tugas dengan sukarela tanpa gaji. Sejarah ekonomi Islam pada dasarnya bersumber dari ide dan praktik ekonomi yang dilakukan oleh Muhammad SAW dan para Khulafaur Rasyidin serta pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu mulai dikenalnya ekonomi Islam di dunia. Kegagalan ekonomi Amerika pada awal tahun 90-an dikarenakan keserakahan dari sistem kapitalisme itu sendiri. Ketidakberhasilan secara penuh dari sistem-sistem ekonomi yang ada disebabkan antara lain oleh kelemahan atau kekurangan dari masing-masing sistem ekonomi yang justru lebih besar dibandingkan dengan kelebihan masing-masing sistem tersebut. Itulah yang menyebabkan timbulnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi Islam atau syariah, terutama di kalangan negara-negara muslim atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Negara-negara yang berpendudukan masyarakat muslim mencoba untuk mewujudkan suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis, yaitu sistem ekonomi syariah. Yang keempat, ekonomi konvensional. Ekonomi konvensional dibagi menjadi dua, yaitu sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis.
Sistem ekonomi kapitalis, munculnya kapitalisme dapat ditelusuri semenjak abad ke-16, bahkan semenjak ide-ide awal pencerahan Eropa. Ciri-ciri dari sistem ekonomis kapitalis yaitu yang pertama, pengakuan yang luas atas hak-hak pribadi, yang kedua, campur tangan pemerintah diusahakan sekecil mungkin, yang ketiga, manusia dipandang selalu mengejar kepentingan sendiri. Kelebihan dari sistem ekonomi kapitalis, yang pertama, efisien dalam memanfaatkan sumber daya, yang kedua, kreativitas tinggi, yang ketiga, pengawasan politik dan sosial minimal. Kelemahan dari ekonomi kapitalis yaitu yang pertama, tidak ada persaingan sempurna, yang kedua, sistem harga gagal mengalokasikan sumber-sumber secara efisien. Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis merupakan suatu sistem yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, tetapi dengan campur tangan pemerintah. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, mengutamakan kebersamaan, yang kedua, tidak ada pengakuan atas hak-hak pribadi, yang ketiga, peran pemerintah sangat kuat, dan yang keempat, alat-alat produksi dan kebijaksanaan ekonomi semuanya diatur oleh negara. Sistem ekonomi sosialis juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya diantaranya, yang pertama, disediakan kebutuhan pokok, yang kedua, sistem individu mendapatkan pekerjaan, yang ketiga, semua pekerjaan dilaksanakan berdasarkan perencanaan negara. Dan kelemahannya yaitu, yang pertama, tawar-menawar sangat sukar, yang kedua, jual beli sangat terbatas, dan yang terakhir, tingkat harga ditentukan oleh negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Maulida Afiani, NIM 2020 310077. Di sini saya akan menyampaikan materi yang kelima, yaitu ekonomi Islam. Sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, atau sumber lainnya. Gagalnya sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat mengharuskan adanya pemecahan. Nah, karena itu negara-negara muslim sangat membutuhkan suatu sistem yang lebih baik, yang mampu memberikan semua elemen untuk berperan dalam mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Sistem ekonomi ialah bukanlah sistem ekonomi alternatif maupun sistem ekonomi pertengahan. Sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang solutif atas berbagai permasalahan yang selama ini muncul. Nah, ciri-ciri dari ekonomi Islam yang pertama yaitu harta adalah kepunyaan Allah dan manusia merupakan khalifah atas harta. Kedua, ekonomi terikat dengan akidah, syariah atau hukum, dan moral. Ketiga, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Keempat, keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum. Kelima, kebebasan individu dijamin dalam Islam. Keenam, negara diberi kewenangan turut campur atau ikut serta dalam perekonomian. Ketujuh yaitu zakat, 8 yaitu larangan riba. Kemudian prinsip dasar, yang pertama yaitu tauhid, kedua keadilan, ketiga kekayaannya itu merupakan hak masyarakat. Kemudian kelebihan ekonomi Islam, yang pertama yaitu individu mempunyai kebebasan untuk membuat keputusan yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Kemudian yang kedua, Islam mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi antar orang perorangan. Maksudnya, ada yang ekonominya menengah ke atas, kemudian ada yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi, tidak sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, Islam mengakui hak individu untuk memiliki harta. Keempat, Islam mencegah penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat. Kemudian kelima, melarang individu mengumpulkan harta kekayaan secara berlebihan. Kemudian, kekurangan ekonomi Islam. Nah, kita harus jujur mengakui ekonomi Islam masih belum berperan maksimal dalam membantu mengangkat ekonomi kerakyatan. Sebagai contoh, pedagang lebih menyukai meminjam pada rentenir dibandingkan pada BMT yang ada. Karena rentenir tidak memerlukan persyaratan yang ribet, sementara BMT atau BPRS memerlukan segudang jaminan sebagai syarat peminjaman. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Zaidatun Nikmah, NIM 2020310079. Di sini saya akan menyampaikan materi yang tentang perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. Jadi perbandingan antara keduanya itu yang pertama,
Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dan hanya sebatas kepentingan dunia tanpa memikirkan kepentingan di akhirat. Sedangkan dalam ekonomi Islam, ini membentuk manusia ekonomi yang berkarakter islami, tidak hanya sebatas kepentingan dunia tetapi juga memikirkan kepentingan di akhirat. Pertanggungjawabannya itu seperti apa? Lalu yang kedua, tujuan utama ekonomi Islam adalah untuk mencapai falah di dunia dan akhirat, sedangkan ekonomi konvensional semata-mata untuk kesejahteraan duniawi. Lalu yang ketiga, Islam lebih menekankan pada konsep need atau kebutuhan daripada want, keinginan dalam menuju maslahah, karena kebutuhan lebih bisa diukur daripada keinginan. Berbeda sekali dari ekonomi konvensional yang lebih menekankan pada keinginan daripada kebutuhan. Lalu yang keempat, ada orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen dalam ekonomi konvensional adalah semata-mata untuk keuntungan. Sedangkan dalam ekonomi Islam, orientasi dari keseimbangan konsumen dan produsen itu tidak hanya untuk keuntungan. Nah, lalu yang kelima, ekonomi konvensional sangat menjunjung tinggi pasar yang bebas dan menganggap tidak perlu ada campur tangan pemerintah. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.